Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya, Bibit Buaris kita nih ya. Untuk pada siang hari ini lur, ini kita spilkan beberapa tanaman alpukat jenis Red Vietnam. Ini yang kemarin itu daunnya bercak-bercak ya, daunnya bercak-bercak dan juga banyak gulma dan juga pohonnya itu terlihat sakit. Dan alhamdulillah sekali setelah kita lakukan penyemprotan ya, kita penyiangan lahan dan kita kasih pupuk, alhamdulillah daun-daun yang kena penyakit ini sudah mulai berguguran. Nah, daun-daunnya seperti ini ya, kena bercak daun pada penyakitan ini sudah mulai menguning dan sudah mulai berguguran. Ini tandanya akan segera tanaman ini pulih dan akan mengeluarkan tunas-tunas baru dan juga bunga ya. Untuk bunganya seperti ini, bunganya sangat banyak sekali, sangat menyenangkan ya. Untuk yang atas itu masih semi ya, semi. Terus yang bawah ini di sebagian sudah mulai keluar bunga dan juga tunasnya juga sudah mulai nampak dulu. Nih di sekitar bunga ini sudah mulai nampak calon-calon tunas baru, dan alhamdulillah sekali semoga saja ini segera cepat pulih dan sehat kembali ya lur ya. Nih, jadi tidak usah cemas buat teman-teman semuanya ya. Bila tanaman kita yang tadinya itu setak atau yang tadinya itu kurang perawatan, kurang makanan dan juga kurang minuman, setelah kita perlakukan seperti penyiangan lahan dan juga kasih pemupukan dan juga penyemprotan, insya Allah tanaman kita akan seperti ini lur. Nih, jadi yang daun yang kuning ini sebenarnya ini yang penyakitan, awalnya pada penyakitan, tapi setelah kita semprot ini tidak akan bisa kembali pulih hijau kembali, tidak akan ya. Ini pasti akan berguguran. Jadi daun-daun yang tadinya entah kena hama, entah kena bercak daun dan juga kena kutu, ini nanti akan berguguran dan juga akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Sehingga buat teman-teman semuanya tidak usah takut, tidak usah ragu dan tidak usah khawatir dengan tanaman yang tadinya kurang perawatan ataupun tadinya stuck. Setelah kita lakukan itu daunnya menguning, itu tidak usah khawatir, tidak ada masalah. Insya Allah nanti akan aman, kembali sehat, kembali subur dan kembali produksi, kembali berbuah, kembali menghasilkan. Wis pokoknya semangat dan semangat dan semangat. Wis cukup begitu saja lur. Jadi apapun tanamannya, apapun kondisinya dan dimanapun tempatnya, tetap kita harus lakukan perawatan, kasih sayang, itu yang paling diutamakan lur. Jadi tidak hanya bercocok tanam, kita bercocok tanam itu kita jalani dengan hati. Jadi bila hati kita itu senang, hati kita itu gembira, insya Allah tanaman juga akan ikut gembira juga lur. Tapi bila tanaman ini apa namanya yang bercocok tanam itu sudah sedih, khawatiran, sehingga tidak tidak sampai melakukan pemupukan, penyemprotan, ya pada akhirnya lama-lama tanaman akan kurus dan kurus, layu terus mampus lah, seperti itu. Jadi pokoknya buat siapapun ya yang sudah bercocok tanam atau sudah terjun di dunia pertanian, semangatlah. Insya Allah rezeki akan turun. Itu kapan aja kita tidak tahu, dan di mana saja kita juga tidak akan tahu. Yang paling penting kita yakin, usaha, semangat dan terus berusaha lur. Ini ya, ini contoh yang satu, dan itu yang juga itu daun juga sudah mulai menguning. Sudah nampak mengeluarkan calon-calon bakal tunas baru, dan ini juga alhamdulillah sudah
mulai nampak tunas baru juga dan disusul dengan bunga. Alhamdulillah sekali. Terus kita jalan-jalan lagi lur. Nah, ini untuk jarak tanamnya ini pakai 6 kali 6 ya lur ya. Jadi setiap tinggi dikit nanti akan diproning ataupun dikurangi biar tanamannya itu tidak bertumpukan. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang kemarin sebagian sudah kita proning dan sebagian batang-batang kering sudah kita buangin seperti ini ya. Ini sudah kita buangin, ada bekas potongan-potongannya seperti ini. Nah ini, dan semoga saja ini juga segera cepat menyusul pulih ya lur ya. Ini karena sudah pada berbunga, dan itu juga yang atas itu juga kita pangkas juga ini ya. Pokoknya semoga aja cepat pulih biar kami juga segera pulang ke kampung halaman lur. Karena ini kita masih banyak sekali dengan teman-teman itu kita melakukan proses, ada yang penggantian ya seperti ini. Ini yang kita sebagian kita ganti, tapi kita gantinya bertahap lur. Jadi kalau ini nanti yang sambungan ini sudah mulai pada hidup, nanti baru yang bertahap di atas. Karena di sebagian atas itu ada buahnya, walaupun tidak banyak tapi ada buahnya. Itu sayang bila kita buang, karena kita sudah melihara ini sudah hampir 5 tahun, itu tidak ada hasilnya. Ya berhasil, cuman hasilnya cuman tipis sekali, tidak bisa untuk menutup modal ya. Jadi ini kita sebagian ini kita ganti. Ini yang jenis Alpukat Markus itu sampai sana ya. Nah itu sampai sana itu kita ganti jenis semua. Entah itu nanti kita sebagian untuk blok-bloknya memang yang di kanan jalan ya, yang kanan jalan itu nanti akan kita ganti sama yang jenis apa itu namanya, kuba ya atau kelut. Terus yang di atas jalan atau di kiri jalan itu akan kita ganti peluang, karena kita amati di sini itu kayak seperti alpukat peluang, alpukat kelut itu hasilnya menyenangkan. Jadi itu kita pertahankan agar apa namanya, potensi buahnya itu akan semakin banyak lur. Nah untuk red Vietnam memang juga kita tanam ada beberapa juga. Terus yang jenis alpukat khas di sana juga kita tanam. Nah untuk nanti dan selanjutnya untuk red Vietnam memang tidak kita tambahin lagi ya, karena kita jujur saja untuk sementara ini kita mencari keuntungan di tingkat petani. Jadi banyak sekali di pasar-pasar tradisional itu yang diutamakan adalah buahnya satu yang besar dan enak, halus, mulus, itu yang paling mahal. Jadi mau buah jenis apapun itu, seenak apapun itu, kalau kita masuk di pasar tradisional pasti yang dipilih tetap buah yang besar, halus, mulus, cantik seperti itu lur. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.